Hai semua, ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini bersama Ibu Kurnia dari SMP Metodis. Apa kabar? Ibu berharap kalian semua tetap sehat dan tetap menikmati kebersamaan di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem ekspresi, khusus mempelajari hati dan kulit. Hati. Saat mendengar kata itu, yang muncul di pikiran kita adalah lambang love, atau jatuh hati, atau sakit hati. Nah, yang kita bicarakan di sini bukan hati yang itu, tapi tentang organ hati yang bentuknya seperti segitiga dan beratnya kurang lebih 1,5 sampai 2 kg. Berikut adalah beberapa fakta tentang organ hati. Kelenjar terbesar di dalam tubuh. Lalu kelenjar itu apa? Kelenjar itu adalah organ yang menghasilkan cairan kimia untuk membantu kerja organ tubuh itu sendiri ataupun organ-organ yang lainnya. Disebut enzim dan juga hormon. Jadi hati menghasilkan beberapa enzim dan hormon. Salah satu enzim yang dihasilkan dipakai untuk mencerna lemak. Saya harap kalian masih ingat, yaitu garam empedu. Organ terbesar kedua setelah kulit. Terdiri dari dua lobus atau dua bagian, lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan ukurannya lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kanan ini masih terbagi lagi menjadi 3 lobus atau 3 bagian. Sel-sel yang menyusun organ hati bentuknya unik, bentuknya heksagonal, namanya lobulus. Di bawah hati ada kantong empedu, mereka selalu satu paket. Jadi cairan yang dihasilkan oleh hati akan dialirkan ke dalam kantong empedu. Dari situ barulah disalurkan melalui saluran empedu. Antara lobus kanan dan lobus kiri juga ada terdapat ligamen untuk memisahkan keduanya. Nah, organ hati terletak persis di bawah diafragma, di bagian atas dari lambung. Fungsi hati. Katanya nih, hati punya 500 fungsi. Tapi untuk kali ini, Ibu hanya menampilkan beberapa fungsi hati. Pertama, menghasilkan empedu dan juga enzim dan hormon tentunya. Empedu akan kita bicarakan pada slide berikutnya. Menyimpan glikogen. Glikogen itu adalah gula otot yang sewaktu-waktu dapat diuraikan kembali menjadi glukosa jika kita sudah kekurangan glukosa. Glikogen itu sendiri berasal dari glukosa yang berlebihan dalam tubuh kita, akan dirubah oleh hati menjadi glikogen dan disimpan di situ. Hati juga menyimpan lemak, kelebihan lemak, menyimpan zat besi, tembaga, vitamin A, D, dan B12. Berikutnya, hati mengubah amonia menjadi urea. Amonia itu adalah zat sisa perombakan protein. Oleh hati, amonia di dalam darah dirubah menjadi zat yang kurang berbahaya, namanya urea. Hati juga berfungsi untuk memfagosit bakteri oleh makrofag sel Kupfer. Makrofag itu adalah sel darah putih yang berukuran besar. Jadi di dalam hati ada banyak sel Kupfer untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalamnya. Itu sebabnya ada saluran khusus, ada pembuluh darah khusus yang berhubungan langsung dengan usus halus dan kelenjar limpa. Semua zat yang diserap oleh usus halus sebelum dialirkan ke seluruh tubuh akan dibawa ke dalam hati. Empedu. Empedu ini adalah cairan yang dihasilkan oleh hati. Kita bicarakan tersendiri karena ada hubungannya dengan fungsi hati sebagai organ ekskresi. Setiap hari, hati menghasilkan
setengah liter cairan empedu. Cairan yang berwarna hijau dan rasanya pahit. Berwarna hijau karena berasal dari bilirubin, yaitu zat sisa perombakan hemoglobin dari eritrosit yang sudah tua. Hasil perombakan itu juga menghasilkan zat besi dan zat berguna lainnya, tapi itu akan disimpan di dalam hati untuk dipakai membuat eritrosit yang baru. Bilirubin bersama zat-zat berguna lainnya akan dibawa ke dalam kantong empedu, lalu kemudian selanjutnya dialirkan ke usus halus. Di situ bilirubin akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Saat itulah yang memberi warna kuning pada feses dan urin kita. Selain mengandung zat yang tidak berguna, empedu juga mengandung zat yang berguna terutama untuk mencerna lemak. Itu sebabnya gangguan atau kerusakan pada saluran empedu akan menyebabkan gangguan pencernaan lemak. Terakhir tentang hati, kita akan berbicara sedikit tentang gangguan atau penyakit. Pertama, liver. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, cacing, atau amuba. Pada hepatitis tertentu, jika tidak diobati dapat menyebabkan liver. Liver yang parah dapat terlihat dari perut yang membengkak sangat besar. Sirosis hati, yaitu mengerasnya sel-sel hati sehingga tidak dapat menjalankan lagi fungsinya. Biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol dalam jangka waktu yang lama atau karena menderita hepatitis B dan C yang akut. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Penyakit ini sudah tidak asing lagi bagi telinga kita, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Kalau hepatitis A dapat menyebar melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi, atau bahkan melalui alat makan. Sementara hepatitis B, C, dan seterusnya menyebar atau dapat berpindah melalui darah dan cairan tubuh. Jadi tidak bisa melalui air liur. Penyakit hepatitis D dan E biasanya diderita oleh orang yang juga sudah mengalami hepatitis B dan C. Penyakit ini biasanya ditandai dengan gejala penyakit kuning ataupun gejala-gejala yang lainnya. Nah, karena kita sudah mengerti betapa pentingnya organ hati itu, maka marilah kita menjaga kesehatan hati kita dengan mengkonsumsi makanan sehat, menjauhi alkohol, obat-obatan, dan stres. Oke, sekarang kita belajar tentang kulit, organ terbesar yang menutupi seluruh area tubuh kita, dan juga organ yang selalu kita perhatikan setiap hari. Fungsi kulit. Saya yakin sebagian besar dari kalian, bahkan mungkin semuanya, sudah tahu fungsi kulit. Pertama, mengeluarkan keringat. Tentunya keringat itu sebagian besar terdiri dari air dan garam-garam, sedikit urea, lemak, dan ion-ion berlebih. Itu sebabnya keringat kita rasanya asin, dan saat mandi kita juga harus pakai sabun untuk merontokkan lemak-lemak yang menempel bersama dengan keringat. Kedua, kulit berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme, radiasi matahari, udara dingin, dan juga gangguan-gangguan mekanik lainnya. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Jadi saat suhu lingkungan panas, kelenjar keringat akan aktif bekerja, menyerap zat-zat sisa yang ada di dalam pembuluh kapiler
Karena itu pembuluh kapiler melebar. Akibatnya panas akan menguap keluar bersama dengan keringat. Suhu tubuh pun kembali normal. Kulit berfungsi untuk menerima rangsang karena di lapisan kulit ada banyak reseptor rangsang. Terakhir, kulit berfungsi untuk menyimpan lemak. Paling bawah dari lapisan kulit kita ada jaringan yang menyimpan lemak. Selanjutnya kita belajar sedikit tentang struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan paling bawah namanya hipodermis. Epidermis tersusun lagi dari 5 lapisan. Kita tidak akan bahas satu persatu, namun lapisan yang paling atas tersusun dari sel-sel yang selalu aktif membaharui dirinya. Dan di lapisan ini terdapat melanosit, yaitu pigmen warna kulit kita. Semakin banyak pigmen warnanya, maka semakin gelap kulit kita. Dan pigmen ini yang melindungi tubuh kita dari radiasi sinar matahari. Kelenjar keringat terletak di lapisan dermis, bentuknya seperti spiral dan ujung salurannya berakhir di lapisan epidermis. Di sini juga ada kelenjar minyak yang melekat di akar rambut. Itu sebabnya rambut kita kadang-kadang berminyak. Pada lapisan dermis ini ada banyak reseptor, misalnya reseptor tekanan, reseptor panas, reseptor dingin, dan lain-lain. Ada juga saraf otot, ada otot rambut. Otot rambut ini yang dapat berkontraksi atau berelaksasi sehingga membuat rambut kita kadang-kadang berdiri atau kadang-kadang jadi lemas. Ada folikel rambut dan ada akar rambut. Nah, lapisan yang paling terakhir yaitu hipodermis, ada banyak jaringan lemak. Jaringan inilah yang menjadi bantalan bagi kulit kita dan juga melindungi kita dari suhu dingin. Kok ada ginjal? Ya, tadi kita sudah belajar bahwa kulit mengatur suhu tubuh. Saat panas, kelenjar keringat akan bekerja giat untuk mengeluarkan keringat bersama dengan panas tubuh kita. Lalu, saat udara dingin bagaimana? Nah, disinilah ginjal dan kulit bekerja sama. Jadi, saat udara dingin, pori-pori kulit akan tertutup agar tidak ada panas yang akan menguap keluar melalui pori-pori. Ginjallah yang akan bekerja giat untuk mengeluarkan zat sisa melalui urin. Itu sebabnya saat dingin kita akan lebih sering buang air kecil. Sebaliknya saat udara panas kita akan sering berkeringat. Mencegah kesehatan kulit itu juga sangat penting. Cukup dengan rajin mandi. Untuk kita di daerah tropis, mandi setidaknya 2 kali sehari. Banyak-banyak minum air putih, tentunya makan makanan sehat dan berolahraga. Terakhir, jangan stres. Nah, paru-paru juga muncul. Sebagai akhir dari sistem ekskresi, kita bicara tentang paru-paru. Sebelumnya kita sudah belajar paru-paru sebagai organ respirasi. Tapi paru-paru juga termasuk organ ekskresi, karena melalui paru-paru CO2 dan uap air sebagai zat sisa metabolisme itu dikeluarkan. Oke, pembelajaran kita hari ini berakhir sampai di sini. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat.
Terima kasih untuk perhatiannya. Keep healthy and God bless you.